Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mas Bayu. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Bayu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau tanya, mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini join Zoom semuanya atau ada yang izin? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, Alhamdulillah. Sebelumnya ini kenapa pada off cam semuanya ya? Silakan dinyalakan kameranya. Sembari menunggu kalian menyalakan kameranya, Ibu mau share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Baik, jika ada yang terkendala untuk on kamera, tidak apa-apa, tetapi perhatikan penjelasan dari Ibu ya. Baik, pada materi sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Cuaca, Ada lagi? perubahan iklim. Ya, betul sekali ya. Siapa tadi Mbak Ade? Minggu kemarin kan kita belajar tentang pemanasan global ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar terkait pemanasan global. Selanjutnya, ayo diskusi. Ibu mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian pernah merasa, apakah kalian pernah merasa cuaca sekitar kalian semakin panas? Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Nggak ada pohon, Bu. Bagaimana Mbak Dewi? Nggak ada pohon. Ya, betul. Terus ada lagi? Karena suhu bumi meningkat. Ya, betul ya. Kenapa cuaca sekitar itu, kenapa cuaca sekitar kalian itu semakin panas? Karena suhu buminya itu meningkat karena adanya tidak ada daun dari pohon ya. Nah, kemudian yang kedua itu, menurut kalian apa yang menyebabkan cuaca itu semakin tidak menentu? Ada yang bisa menjawab? Pemanasan global. Ya, betul sekali Mbak Dewi. Cuaca semakin tidak menentu itu karena adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim itu tidak stabil, seperti itu, nggih. Kemudian, hmm, pada pembelajaran kita siang hari ini, ada tiga tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan penyebab pemanasan global setelah menyimak gambar dan berdiskusi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gas rumah kaca dan suhu bumi setelah melakukan pengamatan melalui simulasi PET. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan dampak pemanasan global dan mengusulkan solusi sederhana setelah berdiskusi kelompok. Nah, kalian kan sudah tahu ya tujuan dari pembelajarannya, sehingga diharapkan dengan mempelajari materi pemanasan global ini, kalian dapat mengetahui dari penyebab, dampak, dan solusi sederhana untuk mencegah dari pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Baik, Ibu sudah membagikan LKPD-nya ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terkait kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Nanti kalian akan melakukan penyelidikan menggunakan simulasi PET, kemudian ada diskusi, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, di layar kalian sudah ada gambar-gambar. Coba kalian perhatikan gambar-gambar tersebut. Ada gambar apa saja? Yang pertama ini ada gambar apa? Asap, Bu. Ya, betul. Kemudian apa lagi? Sampah, Bu. Kenapa? Sama itu ya, Bu. Yang kedua. Ya, sama terkait polusi ya. Yang ini. Asap kendaraan bermotor, Bu. Ya, betul sekali Mbak Ade. Terus yang ini ada gambar sampah yang sulit terurai ya. Nah, berdasarkan gambar yang kalian lihat, kira-kira apabila hal tersebut terjadi secara terus-menerus, apa yang terjadi pada bumi? Dan menurut kalian, apa saja dampaknya bagi kehidupan kita? Ada yang bisa menjawab? Lingkungan jadi kotor. Ya, benar sekali ya Mbak Dewi. Selain itu, selain lingkungannya menjadi kotor, buminya seperti apa? Menjadi panas. Panas, Bu. Ya, ya, betul sekali ya, buminya akan menjadi panas karena adanya polusi-polusi dari aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya, buatlah identifikasi masalah sesuai gambar tersebut di ILKPD yang sudah Ibu share tadi. Ibu kasih waktu selama 1 menit untuk mengerjakan identifikasi masalahnya ya. Baik, Bu. Baik, apakah sudah selesai? Sudah.
Oke, selanjutnya kita akan eh, mengamati ya, mengumpulkan data menggunakan percobaan simulasi PET. Bentar. Nah, di sini Ibu sudah berada di simulasi PET terkait gas efek rumah kaca. Nah, linknya itu sudah ada di ILKPD, kalian bisa klik di ILKPD-nya. Kemudian Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Di sini ada sunlight, yaitu sinar matahari, kemudian ada sinar inframerah, kemudian di sini ada konsentrasi gas rumah kaca yang dapat ditarik. Semakin ke bawah itu semakin sedikit konsentrasi gas rumah kacanya dan semakin naik itu konsentrasi gas rumah kacanya juga semakin naik. Nah, di sini juga ada suhu yang berhubungan dengan konsentrasi gas rumah kaca. Sekarang kita akan memulai simulasi. Yang pertama itu more fotonya itu diklik. Nah, kemudian kita mencoba untuk yang konsentrasi gas rumah kacanya itu sedikit. Nah, kemudian kita mulai dengan star sunlight. Nah, perhatikan ya anak-anak, di sini suhunya mulai naik dan di sini eh, sinar mataharinya itu turun ke bumi dan sinar inframerahnya itu menuju ke atmosfer. Seperti ini ya. Ini apabila konsentrasi gas rumah kacanya itu sedikit. Ini kemudian nanti suhu yang ini bisa dicatat dan dimasukkan ke dalam ILKPD-nya ya. Kemudian kita coba apabila konsentrasi gas rumah kacanya itu sedang. Nah, ini suhunya akan mulai menaik ya. Dan di sini sinar inframerahnya juga eh, banyak yang mulai memasuki di bumi dan banyak yang tidak keluar ke atmosfer. Nah, apabila kita ubah konsentrasi gas rumah kacanya itu menjadi banyak, nah di sini suhunya itu semakin naik ya, dan sinar inframerahnya itu banyak yang ada di bumi dan terperangkap oleh atmosfer sehingga sinar inframerahnya itu berada di bumi sehingga bumi itu akan semakin panas. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya bisa kalian coba secara berkelompok untuk melakukan simulasi PET-nya. Ibu kasih waktu selama 1 menit ya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana? Bu. Baik. Ibu tunjuk saja ya. Kelompok 3 bisa membacakan hasilnya seperti yang ada di tabel berikut. Baik, Bu. Saya di sini dari perwakilan kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk hasilnya bisa dibacakan saja, Bu. Iya, Atau dibacakan saja. Oh iya, Bu. Baik, jadi untuk hasil pengamatannya itu untuk jumlah gas rumah kaca itu yang pertama sedikit dengan suhu permukaan minus 17,4 derajat dan cahaya merahnya itu banyak yang lolos keluar atmosfer. Lalu untuk yang kedua yaitu sedang dengan suhu permukaan 2,4 derajat Celcius, cahaya merah berapa dipantulkan lagi ke bumi. Kemudian untuk jumlah gas rumah kaca yang terakhir yaitu banyak, suhu permukaannya sekitar 21,6 derajat Celcius, cahaya merahnya banyak yang terperangkap di bumi. Ya, betul sekali ya dari kelompok 3. Terima kasih Mbak Adi sudah mewakili dan menjawab pertanyaannya. Apakah kelompok lain sama jawabannya? Sama. Baik. Selanjutnya, Ibu memiliki di ILKPD itu kan terdapat min map. Nah, mungkin kalian bakal kesulitan dalam mengisinya. Kalian bisa isi menggunakan Google Doc atau media lain, kemudian nanti bisa dikirim lewat obrolan chat seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan selama 1 menit. Nanti Ibu tunjuk satu kelompok untuk membagikan hasilnya seperti itu ya. Baik, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, tadi kan udah kelompok 3. Sekarang kelompok 4 bisa mengirimkan hasilnya seperti apa untuk mind map-nya? Baik, Bu, sebentar. Baik.
kelompok 4 sudah saya kirim di chat. Baik, sudah cukup bagus ya. Baik, untuk kelompok 4 bisa dibacakan hasil mind map-nya itu seperti apa? Jadi untuk pemanasan global di mana pengertiannya yaitu merupakan kenaikan suhu rata-rata bumi secara bertahap disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Penyebab lebih jelasnya yaitu karena polusi udara, pembakaran hutan, dan juga sampah plastik yang tidak terurai. Kemudian yang menyebabkan berdampak pada suhu bumi meningkat, cuaca tidak menentu, es di kutub mencair. Dan solusinya yaitu berupa menanam pohon dan menjaga hutan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan yang terakhir mengolah sampah dengan benar. Sudah, Bu. Baik, terima kasih perwakilan dari kelompok 4. Mind map-nya sangat bagus. Jadi tadi benar ya, jawaban dari aktivitas manusia seperti pencemaran sampah plastik yang sulit terurai, asap dari kendaraan bermotor dan pabrik, serta penebangan hutan secara besar-besaran. Kemudian, yang kedua itu berdasarkan hasil pengamatan melalui simulasi PET, yaitu gas rumah kaca yang berlebihan di atmosfer menyebabkan panas matahari terperangkap di bumi, sehingga suhu bumi terus meningkat. Kemudian yang ketiga, dampak dari pemanasan global yaitu benar sekali ya, tadi ada terjadi perubahan iklim, kenaikan suhu global, dan meningkatnya permukaan air laut. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu mempunyai kuis evaluasi. Kalian bisa scan terlebih dahulu dan bisa mengerjakannya selama 1 menit. Mohon maaf ya anak-anak, tadi ada kendala sinyal. Apakah kalian sudah menyelesaikan mengerjakan kuisnya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oh, Sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Tenang, Bu. Baik, baik, Alhamdulillah. Eh, untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi perubahan energi, sehingga kalian bisa belajar terlebih dahulu dan bisa merangkum untuk tugas selanjutnya. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? belum. Belum ada, ya. Berarti untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Sebelumnya, minta tolong untuk ketua kelas bisa menutup pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Sekian presentasi dan pembelajaran kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.